Hai, assalamualaikum guys. Jadi hari ini tuh aku mau unboxing kiriman dari kampung. Daerah aku tuh melewati lautan guys, jadi nggak bisa langsung dikirim. Kalau misalnya hari ini dikirim, 2 hari kemudian baru sampai, karena daerah aku tuh sebuah kepulauan yang harus melewati lautan. Sebenarnya kalau lewat udara bisa juga sih, tapi kami nggak pernah kirim lewat udara, selalu lewat laut. Yang bawanya pun emang dari tempat aku sendiri sih, tapi mereka beroperasi di daerah sini. Aku seneng banget tiap kali ada kiriman dari kampung, langsung aku buka satu persatu. Oke guys, ini ada yang dikirim jambu. Kebetulan di belakang rumah kami itu ada jambu madu sama jambu satu lagi aku udah lupa. Ini tuh jambunya enak banget loh guys, nggak ada rasa pahit-pahitnya atau kelat-kelatnya. Ini langsung aku coba. Ini udah dicuci ya guys, udah dibersihin, kata mama aku tinggal dimakan aja. Nah enak banget guys. Sekarang kita lihat, ini juga ada apa nih namanya, jeruk Bali ya, kami nyebutnya jeruk Bali. Ini di tempat tetangga aku ya, di belakang rumahnya. Alhamdulillah deh, nggak nyangka banget dikirim kerupuk, padahal di sini juga ada, tapi biasanya emang selalu dikirim apa-apa yang ada di kampung langsung dikirim kemari. Makasih ya mak. Oh ya guys, tempat aku itu kan kepulauan, jadi dikelilingi sama lautan. Nah makanya banyak ikan-ikan yang dikumpulkan dari sana. Ini disebutnya bodo. Bodo tuh dalam bahasa Indonesianya ikan-ikan kecil yang sengaja dijemur dan bisa bertahan lama guys. Kebetulan di rumah aku itu ada mesin kilang padi, dan setiap kali ada orang yang membawa padinya ke sana selalu kami kilang, makanya nggak pernah beli beras. Kalau apa-apa habis beras di sini, aku langsung nelpon ke kampung untuk dikirimin beras. Ini berasnya ada 10 bambu kalau nggak salah kata mama aku. Ini berasnya emang beras kami sih, langsung dari kami. Kalau misalnya beras untuk makan di rumah, beras dari orang-orang yang kasih ke sana untuk dikilang. Nah guys, aku kan nggak pakai kompor gas, jadi aku masih pakai kompor manual yang masih menggunakan minyak. Jadi minyak di kampung aku tuh murah banget, harganya tuh cuma 4.500 1 liter. Kalau di sini tuh 1 liter mencapai 11.000, makanya selalu dikirim dari kampung. Nah ini dia minyak dari kampung, emang sengaja dibalut begitu kuat biar nanti nggak bocor, karena kan ini minyak, takut nanti ada apa-apa langsung terbakar, makanya benar-benar diikat. Ini yang dikirimnya 10 liter kalau nggak salah, karena langsung penuh. Itu pun kepalanya kuat banget tuh guys diikatnya. Seneng banget deh semuanya dikirim dari kampung, jadi nggak perlu membeli lagi deh. Oh ya guys, aku itu ngekos sama adik aku sebenarnya, dan ada beberapa orang juga di kos kemarin, tapi mereka mahasiswa. Sekarang mereka lagi libur dan semuanya pulang kampung, termasuk adik aku. Jadi tinggal aku sendiri deh di kos. Mereka liburnya ada sebulanan gitulah, makanya aku di sini kerja, nggak pulang kampung. Sebenarnya aku kesepian banget guys, karena nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman jalan-jalan ataupun apa. Tapi ya udahlah, namanya juga kerja, aku nggak pulang kampung. Dan makanya ini dikirimin setiap kali habis apa-apa yang ada di kos selalu dikirimin dari kampung. Jarang kali aku membeli di sini. Kayak beras nih selalu dikirim dari kampung. Kalau misalnya udah habis beras langsung dikirim dari kampung, karena memang di sini berasnya mahal kali guys, kita nggak sanggup belinya. Sebenarnya sanggup sih, tapi kalau misalnya dari kampung kan lebih banyak lagi, apalagi kami punya mesin kilang, makanya nggak pernah beli lagi. Kata mama aku ini berasnya nggak dijemur dulu karena di sana lagi musim hujan, dan waktu pengirimannya juga udah mepet, makanya langsung dikilang aja. Tapi nggak apa-apa, berasnya juga cantik, bagus, dan bisa lah walaupun nggak dijemur. Biasanya kan padi itu memang dijemur dulu sebelum dikilang, tapi kata mama aku ini nggak perlu dikilang, nggak perlu dijemur lagi, karena cuaca di sana emang lagi nggak bagus guys, makanya sering hujan. Tapi alhamdulillah lah
Ini aja udah cukup banget untuk aku makan sebulan. Sebenarnya aku bisa pulang kampung guys, kata mama aku, karena aku udah selesai kuliah, mending kerja di kampung aja, kata mama ayahku. Terus aku pikir-pikir di sini tuh gajinya lebih gede daripada di kampung, dan aku emang lebih suka di kota daripada di kampung. Komen ya guys, kira-kira pendapat aku itu udah bagus apa enggak sih? Karena aku emang pengennya tinggal di kota, aku nggak pengen tinggal di kampung. Kayak misalnya di sini tuh semuanya serba ada. Sebenarnya di kampung serba ada juga, tapi aku emang lebih sukanya di sini. Ini udah penuh aja, alhamdulillah. Beras nih tahan buat aku selama sebulan di sini. Nanti kalau udah habis baru aku melapor lagi ke kampung untuk dikirim lagi. Aku senang banget guys, karena di rumah itu kan ada mesin kilang, jadi apa-apa tuh bisa dikilang. Tapi yang dikilang yang selalu dikirim ke sini tuh emang asli padi kami gitu, bukan padi tetangga, bukan beras tetangga. Nah ini dia jambunya yang tadi dikirim dari kampung. Sebenarnya banyak dikirim dari kampung, tapi kata mama aku tuh kalau misalnya terlalu banyak nanti membusuk di jalan, makanya cuma segini aja yang dikirim. Itu pun karena nggak terlalu banyak buahnya, karena harus rebutan sama monyet-monyet. Emang di belakang rumah aku itu hutan guys, di belakangnya itu ada sawit. Nah ini walaupun ada hitam-hitamnya sedikit, tapi enak sih, karena ini jambu apa ya kemarin ya namanya, jambu madu atau jambu apa, aku lupa juga, tanya sama mama aku. Tapi emang jambunya enak sih. Ini barang-barang yang dikirim dari kampung sebenarnya bisa diantar, kayak misalnya JNT itu kan langsung diantar ke rumah. Tapi kalau nama tempat aku yang sering antar kirim barang itu namanya Vanonda. Vanonda tuh kayak usaha juga kayak JNT juga, tapi emang dari Simelu dia. Karena Vanonda itu diantarnya sore, aku kan kerjanya sore, jadi nggak bisa, aku nggak ada di kos, makanya aku putusin buat jemput ke sana. Pagi-pagi banget aku jemput ke sana, dan alhamdulillah lah sampai juga dengan selamat. Ini jambunya enak banget guys, aku aja sampai berkali-kali makannya. Aku suka banget jambu yang dikirim sama mama aku dari kampung. Jangan salpok ya guys, lihat kompor aku. Sebenarnya di sebelah tuh ada kompor gas juga, tapi punya kawan aku, nggak mungkin kan aku pakai, dan mereka juga pulang kampung. Ini aku lagi ngisiin minyak tanah ke dalam kompor, karena memang udah benar-benar habis guys, makanya aku isi. Ini emang sengaja aku bongkar ya guys, karena sumbu kompornya emang udah nggak bisa lagi, sumbu kompornya udah pendek kali, makanya harus ditarik. Tapi kayaknya ini nggak bisa ditarik pakai tangan deh, harus ditarik pakai tali rafia. Mungkin besok-besok aja lah aku tariknya, karena memang susah. Oh ya, makasih ya guys udah mau nonton video aku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Makasih ya udah nontonin dari awal sampai akhir video aku. Bye bye.